Biografi Masruq Al-Ajda rahimahullah. Nama dan kelahirannya. Ini adalah biografi pertama dari 60 ulama salaf yang akan dibahas. Beliau adalah Masruq Al-Ajda Al-Hamadani Al-Wadi'i Abu Aisyah Al-Kufi rahimahullah. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib rahimahullah berkata, ada yang mengatakan pada waktu kecil, beliau pernah hilang diculik, lalu ditemukan lagi sehingga beliau dinamakan Masruq, yang dicuri. Setelah itu, ayahnya kemudian masuk Islam. Beliau adalah putra angkat dari Ummul Mukminin, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang dikenal dengan kezuhudan, sifat wara, dan kesederhanaannya. Tidak seorang pun dari penulis biografinya yang menjelaskan kapan dan di mana beliau dilahirkan. Mereka hanya bersepakat tentang meninggalnya, yaitu 62 atau 63 Hijriah. Guru-gurunya. Beliau adalah seorang tabi'in yang berguru kepada sahabat-sahabat utama, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Khabab bin Al-Ard, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Ubaid bin Umair Al-Laisi, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Muaz bin Jabal, Ma'kil bin Sinan Al-Ashja'i, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abu Bakar Asy-Siddiq, Subai'ah Al-Aslamiyah, Ummu Ruman, dua Ummul Mukminin, Sayyidah Ummu Salamah dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhum ajmain. Murid-muridnya. Kemudian beliau menurunkan pengetahuannya kepada murid-muridnya, Ibrahim An-Nakhi, Anas bin Sirin, Ayub bin Hani, Jabal bin Rufaidah, Abu Wail Syaqi bin Salama, Amir Asy-Sya'bi, Abdullah bin Mura Al-Khariqi, Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, Ubaid bin Nadlah, Amaro bin Umair, Al-Qasim bin Al-Muntashir bin Al-Ajda, Muhammad bin An-Nashr Al-Hamdani, Abu Ad-Duha Salam bin Sobi, Makhul bin Asyami, Yahya bin Al-Jazar, Yahya bin Wasab, Abu Al-Ahwash Al-Jushami, Abu Ishaq As-Subai, Abu Ash-Shatha Al-Muharibi, dan istrinya Umair bin Amr rahimahullah wa ajmain. Sanjungan para ulama terhadapnya. Kewaraannya disanjung oleh para ulama. Malik bin Mughawwal rahimahullah mengatakan, aku mendengar Abu Safar mengatakan, wanita dari suku Hamdaniyah belum pernah melahirkan seseorang seperti Masruq. Dari Amr Asy-Sya'bi rahimahullah, dia berkata, aku tidak pernah mengetahui orang yang lebih banyak berkelana di berbagai tempat untuk mencari ilmu selain Masruq. Sementara Ibnu Al-Madini rahimahullah berkata, aku tidak pernah mempersilahkan seseorang untuk berbaris di belakang Abu Bakar ketika sholat berjamaah kecuali Masruq, agar sewaktu-waktu bisa menggantikan Abu Bakar menjadi imam karena ilmu dan kewibawaannya. Abu Nuaim rahimahullah berkata, di antara sahabat Abdullah bin Mas'ud, terdapat seseorang yang sangat takut dan sangat cinta kepada Tuhannya, dan selalu ingat akan banyaknya dosa yang telah dilakukannya. Dia dihormati keilmuannya, dapat dipercaya dan selalu ingin bertemu kepada Tuhannya dengan memperbanyak ibadah. Dialah Abu Aisyah bernama Masruq. Ibadahnya. Dalam kesederhanaannya, beliau dikenal sangat berhati-hati dalam ibadahnya. Anas bin Sirin rahimahullah menuturkan dari istri Masruq, Masruq banyak melakukan sholat sehingga kedua kakinya membengkak. Seringkali aku duduk di belakangnya sambil menangis karena tidak tega melihat apa yang dilakukannya. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir rahimahullah, dia berkata, Masruq memasang penutup antara dia dengan anggota keluarganya ketika sholat agar khusyuk dalam sholatnya, meninggalkan mereka dan dunia mereka. Dalam riwayat lain dikatakan, Masruq pernah berkata kepada keluarganya, sebutkanlah semua kebutuhan kalian kepadaku sebelum aku melakukan sholat agar tidak terganggu dalam sholatnya. Sikapnya ketika difitnah. Dalam kehidupannya, tentunya ada beberapa cobaan yang menimpanya, termasuk fitnah dan debat kepadanya karena keterlambatannya dalam berperang bersama sahabat mulia, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun ia bisa melaluinya dengan baik
dan meminta maaf kepada khalifah sekaligus gurunya tersebut atas keterlambatannya. Ada yang mengatakan, dalam perang-perang tersebut beliau hanya bertugas sebagai pemberi wejangan, mau'izah atau nasihat, kewaraan dan kesuhudannya. Dalam setiap hembusan nafasnya, beliau sangat berhati-hati karena rasa takutnya kepada Allah. Hal inilah yang menyebabkan beliau menolak pembayarannya sebagai hakim, karena berpegang teguh kepada firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah membeli jiwa raga orang-orang yang beriman dan harta benda mereka dengan surga. Quran Surah At-Taubah ayat 111. Bahkan beliau pernah marah kepada seorang wanita yang memberikan hadiah atau imbalan kepadanya setelah beliau membantunya. Beliau juga menolak musik dan syair-syair. Abu Ad-Duha rahimahullah berkata, pada suatu ketika, Masruq pernah ditanya tentang bait-bait syair. Kemudian dia berkata, aku tidak suka jika dalam kitabku terdapat bait-bait syair, perkataannya dan perilakunya. Masruq pernah berkata dalam nasihatnya, hendaknya seseorang mempunyai tempat yang sunyi sehingga dapat digunakannya untuk merenungi diri, merenungi dosa-dosanya, dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dari Hilal bin Yasaf rahimahullah, dia berkata, rahasia Masruq dapat menguasai ilmu para pendahulunya, ulama salaf dan kontemporer, juga ilmu-ilmu keduniaan dan ilmu akhirat adalah membaca surah Al-Waqiah. Adapun maksud dari perkataannya, membaca surah Al-Waqiah adalah membacanya dengan merenungi ayat-ayat dan memikirkan tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla dengan merasakan seolah-olah dia hadir di hadapannya, sehingga dia tidak seperti seumpama yang disebutkan di dalam Al-Quran, seekor keledai yang terseok-seok membawa banyak kitab tanpa bisa membacanya dan memahami maksud yang dikandungnya. Meninggalnya. Di akhir ayatnya, beliau pernah dirantai kekang selama 2 tahun. Selama itu pula beliau habiskan waktunya untuk sholat 2 rakaat dengan maksud mendapat pahala sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menjelang kematiannya, beliau berkata, ya Allah, aku tidak ingin meninggal dunia dengan tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pula Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Demi Allah, aku tidak meninggalkan sesuatu pun kepada seseorang kecuali sesuatu yang melekat pada pedangku ini, maka masukkanlah ia dalam kafanku nanti. Masruq meninggal dunia pada tahun 62 atau 63 Hijriah. Beliau adalah seorang tabi'in yang wara', zuhud, dan penuh kesederhanaan, dan seorang perawi yang dapat dipercaya serta mempunyai banyak hadis sahih.